Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parhayu. Saya akan menyampaikan materi mengenai interaksi obat dengan penyakit. Yang pertama, saya akan membahas materi mengenai definisi interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek obat karena adanya obat lain, herbal, makanan, minuman, maupun senyawa kimia lain. Interaksi obat dengan penyakit dapat terjadi ketika penggunaan obat tertentu dapat memperburuk penyakit lain yang sedang diderita. Efek dari interaksi obat dapat merugikan maupun menguntungkan. Selanjutnya, ada klasifikasi interaksi berdasarkan derajat keparahan. Terbagi menjadi 3, yaitu minor, moderat, dan mayor. Untuk minor, suatu interaksi dikatakan minor jika interaksi tersebut mungkin terjadi, tetapi dipertimbangkan signifikan potensial berbahaya terhadap pasien jika terjadi kelalaian. Untuk moderat, suatu interaksi dikatakan moderat jika satu dari bahaya potensial mungkin terjadi pada pasien dan beberapa tipe intervensi atau monitor sering diperlukan. Untuk mayor, suatu interaksi dikatakan mayor jika terdapat probabilitas yang tinggi kejadian yang membahayakan pasien, termasuk kejadian yang menyangkut nyawa pasien dan kerusakan permanen. Untuk contoh interaksi obat dengan penyakit yaitu interaksi obat dengan penyakit diabetes mellitus, interaksi obat dengan penyakit jantung, interaksi obat dengan penyakit asma, interaksi obat dengan penyakit hati, interaksi obat dengan penyakit disfungsi ginjal, interaksi obat dengan penyakit gangguan lambung, dan interaksi obat dengan penyakit anemia megaloblastik. Yang pertama, ada interaksi obat kortikosteroid atau glukokortikoid dengan penyakit diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association atau ADA, pada tahun 2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Untuk mekanisme interaksinya yaitu glukokortikoid meningkatkan terjadinya lipolisis, proteolisis, dan meningkatkan produksi glukosa di hepar, serta menghambat produksi dan sekresi insulin di sel beta sehingga terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi ketika sel-sel tubuh tidak menggunakan gula darah dengan baik karena terganggunya respons sel tubuh terhadap insulin. Selanjutnya adalah interaksi efedrin hidroklorid dengan penyakit jantung. Efedrin termasuk ke dalam golongan obat adrenergik karena merangsang adenoreseptor alfa dan beta. Efedrin memiliki efek konotropik positif, inotropik positif, dan vasokonstriksi, sehingga penggunaannya harus hati-hati diberikan kepada pasien hipertensi, penyakit jantung koroner, atau pasien dengan resiko stroke yang tinggi. Untuk klasifikasi interaksinya yaitu moderat. Mekanisme interaksinya, efedrin secara langsung berperan sebagai agonis pada reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik, serta secara tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin pada pesarafan simpatis. Hal ini menyebabkan efek peningkatan tekanan darah, denyut jantung, cardiac output, serta peningkatan resistensi perifer. Selanjutnya, interaksi atenolol dengan penyakit asma. Asma merupakan penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Atenolol termasuk ke dalam obat beta blocker yang bekerja dengan menghambat aksi epinefrin. Maka dari itu, atenolol berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati penyakit angina atau sakit pada dada. Untuk klasifikasi interaksinya yaitu mayor. Mekanisme interaksinya, beta blocker non-selektif bekerja dengan cara memblok seluruh reseptor beta yang ada di otot polos. Jika reseptor beta 2 dari sistem adrenergis terhambat oleh antagonisnya atau oleh beta blocker, maka sistem kolinergis akan mendominasi dan menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi atau penyempitan saluran pernafasan.
Terjadinya stimulasi saraf parasimpatis menyebabkan pelepasan asetilkolin. Asetilkolin pada reseptor muskarinik dari saraf-saraf kolinergis di otot polos bronki akan mengaktifasi enzim guanisiklase yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan GMP atau guanosin monofosfat. GMP inilah yang menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi atau penyempitan saluran pernafasan. Selanjutnya ada interaksi obat fenitoin dengan penyakit hati. Fenitoin merupakan obat golongan antikonvulsan hindantoin yang berfungsi untuk mengatasi berbagai jenis kejang. Fenitoin dimetabolisme oleh hati di enzim mayor CYP2C9 dan CYP2C19 serta enzim minor CYP3A4 dan akan menghasilkan metabolit berupa hidroksifenitoin yang tidak aktif. Untuk klasifikasi interaksinya adalah mayor. Mekanisme interaksinya adalah terjadinya aktivitas metabolik dan pengingkatan protein plasma dapat secara signifikan diubah pada pasien dengan penyakit hati, sehingga meningkatkan kadar obat dan peningkatan risiko toksisitas. Selanjutnya, ada interaksi obat digoksin dengan penyakit disfungsi ginjal. Digoksin merupakan obat yang digunakan untuk penyakit jantung. Mekanisme interaksinya yaitu terjadinya keracunan digoksin karena penurunan clearance obat. Pada digoksin, meskipun eliminasinya lewat hati, namun fungsi ginjal pasien merupakan faktor yang paling penting menentukan dosis digoksin. Untuk klasifikasi interaksinya adalah mayor. Selanjutnya, ada interaksi obat NSAID dengan penyakit gangguan lambung. Mekanismenya, NSAID dapat memicu terjadinya gastritis karena mekanisme kerjanya yang menghambat aksi dari enzim sikloosigenase. Sehingga, jika kerja dari sikloosigenase dihambat, maka COX-1 tidak dapat membentuk prostaglandin dalam lambung. Jika prostaglandin tidak terbentuk, maka adenilsiklase akan terbentuk. Sehingga pompa proton akan terbuka, maka asam atau H+ dapat keluar ke lumen lambung untuk bertemu dengan ion Cl dan membentuk asam lambung. Sehingga jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan asam lambung yang berada pada lumen lambung akan berlebih, yang dapat menyebabkan terkikisnya mukosa lambung. Terakhir, ada interaksi obat fenitoin terhadap penyakit anemia megaloblastik. Yang dimaksud dengan anemia megaloblastik adalah jenis anemia yang ditandai dengan sel darah merah yang terlalu besar dari ukuran normal. Salah satu penyebab dari anemia megaloblastik ini adalah defisiensi asam folat. Mekanisme interaksi yaitu antikonvulsan hindantoin termasuk fenitoin dapat mengganggu metabolisme folat dan memicu makrositosis dan anemia megaloblastik yang biasanya merespon terapi asam folat. Reaksi-reaksi ini jarang terjadi, tetapi mungkin menjadi perhatian pada pasien dengan anemia megaloblastik atau defisiensi folat yang menerima terapi hindantoin. Untuk klasifikasi interaksinya yaitu moderat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.